Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Insyaallah taala kita lanjutkan membaca hadis 40-an hadis tentang dakwah dan perjuangan ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-21. Fadhal dilihat, itu sudah saya kirim terbaru. عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama, orang yang paling afdal di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Makanya mereka para ulama senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang bersikap sampai wafat mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Di pedalaman-pedalaman antum ya ikhwan, mungkin hanya terlihat sepele mengajar menjadi guru ngaji, tapi sejatinya itu pahalanya luar biasa. Mereka masyarakat pedalaman yang mu'allaf itu kadang sudah bertahun-tahun belum pandai mengaji, belum pandai salat. Satu hari dalam perjalanan dakwah di Segati sana, dulu kami pertama beli lahan di samping lahan di kebun Segati itu. Ada rumah di samping itu dulu. Sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak rumah itu? Selama saya enggak ke sana. Itu ada mu'allaf di Segati. Ada mu'allaf, dan di daerah itu karena kita mau buat pondok di daerah sana karena memang banyak mu'allaf di sana. Karena memang mereka begini. Banyak orang-orang Islam dinikahi oleh orang-orang kafir yang mereka orang kafir itu masuk agama Islam, tapi setelah Islam mereka ya tidak ada pembinaan sehingga mereka ya biasa-biasa saja. Kemarin yang kita masukkan Islam di sini terakhir itu juga dulu sudah Islam. Akhirnya karena tidak ada bimbingan ya murtad lagi. Sampai istrinya awalnya sedikit malas kalau masuk Islam lagi nanti enggak, kalau begitu ya percuma.
Makanya orang yang bilang, seorang ibu di samping lan itu bilang sama saya, alhamdulillah Ustaz, kalau Ustaz sampai sini, saya ini mu'alaf Ustaz. Saya tanya, ada berapa tahun ibu masuk Islam? Dengan pakaian dia yang bukan pakaian sejatinya, pakaian orang Islam di hadapan mahram. Tapi karena jumpa dengan kita dan bertanya kepada kita, dia bilang sudah 15 tahun la ilaha illallah, salat belum pandai. Bagaimana kira-kira dengan bacaan Al-Qur'annya? Dalam lafaz lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, atau man 'allama al-Qur'ana wa man 'allama al-Qur'ana wa ta'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini ada beberapa lafaz di sini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. A, ba, ta, sa. Yang antum ajar di pedalaman itu ya ikhwan, atau di mana-mana antum tempat mengajar ngaji, itu adalah perjuangan hebat. Antum bayangkan besok dia mengaji, baca Quran, salat, maka antum akan terus mendapatkan pahalanya. Antum adalah seafdal manusia. Lihatlah orang yang baik, kata Nabi, bukanlah orang yang punya harta banyak dengan rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat dan istri 4, bukan. Yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau banyak harta antum, banyak bini antum, banyak anaknya, ngajar Quran semuanya, beloklah. Tapi apa kemuliaan dunia jika tidak ada kemuliaan akhirat di dalamnya? Orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu. Makanya di antara syarah yang teringat saya di kalangan para masyayikh, ya, itu dulu pernah saya dengarkan rekaman kajian salah satu usul salah seorang masyayikh dari Mesir. Beliau menjelaskan bahwa rekamannya, sebisa mungkin ajar anak kita mengaji sehingga dia bisa membaca Al-Fatihah. Karena orang kan ngajar Al-Fatihah, anak dia tak siapa-siapa. Besok dia solat 17 rakaat minimal dalam sehari semalam. Dia apa? Dia yang membaca Al-Quran itu kan terus mentransfer pahala buat antum dengan izin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jangan sampai anak-anak kita, orang lain yang mengajarkan dia membaca Nah itu membaca surah Al-Fatihah kata Syekh itu. Allahu Akbar. Nah itu antum mengajarkan mereka baca Al-Quran, jadi guru ngaji di pedalaman itu mulia. Guru-guru ngaji di pedalaman. Allahu Akbar. Itu jihad, itu di jalan Allah. Karena dakwah menuntut ilmu ini adalah jihad. Seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada ya yang namanya para ulama tentu sering berfatwa. Ya, ini saya minta Ustaz Aun mencarikannya. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya zaman kita ini kita uzur untuk berjihad. Kata beliau, di jalan Allah dengan pedang dan seumpamanya. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin dalam majmu' fatwanya ini, itu tersebar di internet, karena lemahnya kaum muslimin hari ini secara materi dan maknanya. Ya. Dan ternyata ya ikhwan, jihad itu tidaklah habis. Jihad itu tidaklah hilang. Dan kata beliau, jihad sekarang adalah dakwah ilallah ala basirah. Dakwah kepada jalan Allah di atas ilmu. Berarti antum berjihad itu. Para thalabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain sisi beliau juga mengatakan talibul ilmi syar'i wal mujahid fi sabilillah kilahuma ala haddi sawa. Penuntut ilmu dan orang yang berjihad di jalan Allah itu kedua mereka ini sama. Pada posisi yang sama. Allahu Akbar. Kalau mereka mujahid di jalan Allah berjuang dengan pedang dan tombak, bisayfi was sinan, adapun para menuntut ilmu berjuang bil lisani, dengan lisan dan tulisan mereka.
Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga menfatwakan uang zakat boleh untuk membeli kitab. Jangankan penuntut ilmunya itu dia. Kenapa? Karena memang senjatanya mujahid ini adalah kitab. Faham tu? Sebagaimana ya pedang yang digunakan harta untuk itu, untuk beli pedang, ya demikian juga. Banyak fatwa beliau juga mengatakan inna fi nasyrika lil ilmi, sesungguhnya upayamu menyebarkan ilmu itu untuk menyebarkan agama ini itu adalah mujahid di jalan Allah. Karena kamu kan ketika mereka berjihad dengan pedang itu kan namanya futuhat, menaklukkan negeri kaum muslimin nanti. Dan kalian ini innaka taftahul qulub bil ilmi, adapun kalian membuka, menaklukkan hati-hati manusia ini dengan ilmu. Sebagaimana kama yaftahul mujahidul bilada, sebagaimana para mujahid menaklukkan negeri-negeri yang lain bisilahi wal iman, dengan pedang dan iman. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, fatakunu minal mujahidin fi sabilihi li'annaka taftahul qulub bil ilmi kama yaftahul mujahidul bilada bisilahi wal iman. Jadi kamu ni menaklukkan hati manusia dengan ilmu sebagaimana para mujahid menaklukkan negeri-negeri itu dengan pedang dan iman. Nah, ini kan luar biasa ungkapan beliau. Banyak ya fatwa beliau tentang jihad. Nah, jadi kita ni mujahid dakwah, pejuang itu mujahid lah, aktivitasnya jihad. Makanya dakwah itu jihad. Faham tu? Nah, di sini khairukum atau afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Jangan muak-muak terus. Dan kelak antum nanti akan dihibur dengan jadinya murid-murid kita. Haji. Hadis yang ke-22. Saya minta tolong dibacakan nanti ya apabila ini dah 22 nih. Hah? Ini termasuk lagi sama saya. Salah copy paste lagi. Nah, 21-nya 22-nya 2 kali. 21-nya 2 kali. Dah. Coba lihat hadis yang ke-22, al-hadis ats-tsani wal 20. Coba dibacakan, keraskanlah. Coba yang dekat sini. Ya. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, coba bantu di sini. Antum dekat sini. Banyak nanti yang akan dibacakan. Fadhal, pegang. Karena dia ada yang awal ini cuma dibaca dulu ya. Kalau waktu tak ada. Ali bin Abbas. الحديث الثاني والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعهم لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة
tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa innahum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahlul kitab. Jika kamu sudah mendatangi mereka, maka ajalah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang yang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka. Jika mereka mentaati kamu dalam hal itu, maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat bagi mereka, harta-harta terhormat mereka, dan takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab atau pembatas yang menghalangi doanya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz adalah seorang alim di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, dan coba antum lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Faham tu? Dan betul di antara mereka kadang ada yang diminta oleh orang yang sebagian sudah mendapat hidayah di sana, datang kepada Nabi seperti penduduk negeri Yaman, ya, atau penduduk negeri lain, ya, diminta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimnya. Namun ada juga yang tidak diminta. Tapi kita lihat, diminta tidak diminta, misi dakwah Nabi itu memang membebaskan manusia. Tahrirun nas min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Inilah visi dakwah, misi dakwah Nabi, membebaskan manusia min ibadatin nas, daripada membebaskan manusia ini, atau tahrirul ibad min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad, membebaskan manusia ini dari menyembah manusia, hamba-hamba ini, patung-patung, kepada menyembah rabbil ibad, rabbin nas. Itu misi. Makanya pertama diajak, tidak bisa juga futuhat, al-fath, perang, penaklukan. Ajib. Dan antum lihat ya ikhwan, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beda cerita yang didapatkan oleh para sahabat hati mereka dibandingkan dengan Nabi masih hidup. Ketika Nabi hidup, mereka seakan-akan ingin terus di Madinah, datang ke Madinah menuntut ilmu, balik lagi dakwah ke kaumnya, datang ke Madinah tinggal bersama Nabi, melihat indahnya wajah Nabi, nikmatnya sunnah itu mengalir dari telaganya langsung, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala Nabi tercinta telah wafat, dulu para sahabat yang lebih 100 ribuan orang ini pernah jumpa dengan Nabi. Nabi wafat, mereka tidak nak tinggal lagi di kota Madinah. Berapa orang cuma sahabat Nabi yang wafat di kota Madinah manakala Nabi juga telah wafat? Mereka pergi ke kampung-kampung mereka. Mereka pergi ke negeri-negeri yang jauh. Ada yang tidak tahu di mana tempat berkuburnya. Seperti siapa?
Abu Talha Al-Ansari. Manakala dia pergi berperang, ajib, di mana tempat berperangnya? La ilaha illallah, usianya sudah sepuh. Dia telah berperang di zaman Nabi, berperang di zaman Umar, berperang di zaman sahabat setelahnya, di zaman Utsman ya. Zaman Umar beliau telah berperang, di zaman Utsman juga ingin berperang lagi. Anaknya bilang, "Ayah, istirahatlah ayah." Antum tahu bagaimana jawaban Abu Talha Al-Ansari yang sudah sepuh ketika itu? Kata beliau, "Jangan halangi diriku, nak. Allah Ta'ala kata, infiru khifafan wa thiqalan." Berperanglah kamu di saat khifafan, di saat senang atau di saat sulit. Akhirnya anak Abu Talha Al-Ansari mempersiapkan perbekalan untuk ayahanda tercintanya, meretas lautan, menghantarkan la ilaha illallah ke negeri seberang yang jauh di sebalik lautan sana. Akhirnya apa yang terjadi? Antum lihat, di tengah-tengah dalam perjalanan, ternyata memang Abu Talha Al-Ansari meninggal dunia. Meninggal dalam perahu, meninggal dalam kapal itu. Allah berikan kemuliaan, sekian hari lamanya Abu Talha Al-Ansari tidak dijumpai oleh para sahabat Nabi tercinta di mana pulau untuk tempat menguburkan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Allah berikan mukjizat. Ingat saya 2 pekan ya. Ajib. Antum bayangkan jenazahnya diawetkan Allah. Itulah sebuah karamah untuk Abu Talha Al-Ansari. Akhirnya dia berkubur. Apa peduli bagi Abu Talha Al-Ansari berkubur di negeri yang jauh dari kampung halamannya? Apa peduli bagi Abu Talha Al-Ansari berkubur di negeri yang tidak kita kenal entah di mana? Jauh dari anak dan istrinya, tapi namanya harum di langit sana, dan Allah kabarkan ke penduduk bumi hari ini melalui lisan-lisan orang-orang yang mendapatkan kisah itu dengan sendiri. Allahu Akbar. Antum ya ikhwan, dakwah di mana-mana bertebaran antum. Di muka bumi ini, dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Bisa diterima di kampung halaman kita, di kampung halaman kita, tidak bisa di kampung orang, dimanapun kita dakwah ilallah. Dan Nabi mengutus murid-muridnya untuk pergi berdakwah. Tibalah gilirannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu hina ba'athahu ila Yaman. Ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, Nabi kata kepada beliau mengajarkan bagaimana Mu'adz ini untuk berdakwah. Innaka sata'ti qauman, sesungguhnya engkau akan mendapati satu kaum. Siapa mereka? Ahlul kitabin, mereka ahli kitab, dari kalangan orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Fa idza ji'tahum fad'uhum, jika kamu sudah datangi mereka, maka dakwahkan mereka ila an asyhadu an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah dakwah tauhid. Maka dakwah itu ada marahilnya, tahapan-tahapannya, marhalahnya, marhalah dakwah. Ini materinya, ini materi dakwah. Karena dakwah itu ada 3 ilmu tentang dakwah. Ini sudah mulai masuk kita ke cara dakwah ini, ke bagaimana cara dakwah. Dakwah itu ada 3 hal yang harus dikuasai, dan ini asal perkataannya saya mobil yang saya dengar dari kajiannya, rekaman kajiannya Ustaz Abu Qatadah Sidullah Ta'ala belasan tahun yang lalu. Kata beliau, kata Syekh Mubil, ada 3 ilmu yang harus siapkan. 1, al-ilmu bima yad'u ilaihi, ilmu yang akan didakwahkan. Ma'rifatu, berilmu dengan ilmu yang didakwahkan itu. Quran dan Sunnah. Ilmu yang ada haddatsana periwayatannya. Yang kedua adalah ma'rifati halil mad'uin, mengetahui yang didakwahkan kondisinya seperti apa. Yang ketiga baru asalib ad-da'wiyahnya seperti apa. Ya. Cara-cara metodenya baru. Sekarang ketika kita dapati kondisinya seperti itu, ada harapan, ada tahapannya, ada marhalahnya, dan ternyata dakwah
Nabi yang diajarkan kepada kita melalui para sahabatnya adalah dakwah tauhid, maka sekali lagi kita katakan ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah kepada tauhid, seperti perkataan para ulama kita di antaranya Sulaiman rahim hafizallah taala, Ahlus Sunnah senantiasa mengajarkan tauhid. Yang diajarkan Al-Qur'an tapi arahnya tauhid, yang diajarkan hadis tapi orientasinya tauhid, yang diajarkan adalah fikih tapi juga untuk mewujudkan tauhid. Apapun yang diajarkan tauhid, tauhid. Sehingga dakwah ini dulu ya ikhwan, semasa Buya Jufri rahimahullahu taala diceritakan oleh murid-murid beliau, itu dakwahnya tauhid. Sehingga kajiannya kitab tauhid, Majmu'atut Tauhid. Sekarang Ustaz Ali Ahmad tuh sudah tulis satu buku tentang apa? Tentang dasar-dasar keislaman itu beliau itu sudah beliau kirimkan ke PDF-nya itu susunannya sesuai dengan susunan Buya Jufri mengajarkan beliau dulu. Sampai Ustaz Ali menceritakan bahwa kajian beliau itu kajian tauhid. Seakan-akan kami berpikir, kata Ustaz Ali, tidak ada kajian selain daripada kajian tauhid. Tak ada pelajaran selain dari pelajaran tauhid. Bahkan saking mendalamnya tauhid itu meresap ke murid-muridnya Buya Jufri. Apa kata Ustaz Arif ceritakan kepada saya? Beliau mengatakan, Buya cerita malam ini tentang tauhid, membesukkan ruhnya kepada kami. Besok Buya mau apakan kami? Silakan. Siap. Allahu Akbar. Ajib. Sehingga kata Ustaz Ali hafizahullah taala, sehingga mendapatkan nilai mendapatkan satu yang beda dari yang lain, satu yang kokoh rasanya, satu yang bagus, ya, wajib. Demikian secara makna. Makanya dakwah kita dakwah tauhid. Cuman kadang-kadang kita dakwah tauhid ini memang seakan-akan dakwah tauhid itu menyalahkan orang aja. Itu pula yang keliru. Dakwah tauhid. Sekarang coba kita renungi. Dakwah tauhid itu menurut aqsam pembagian yang dibagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terbagi kepada 3. Walaupun para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan lainnya membagi tauhid itu jadi 2. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi tauhid jadi 3. Itu kan cara dengan istiqra' dan tatabbu'nya beliau, dengan cara mereka penelitiannya yang mendalam. Ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi bagaimana cara masuknya kita itu tuh penting juga. Nah, itu cara masuk kita itu jangan dulu mungkin menyinggung mereka dengan cara yang frontal. Nah, mungkin masuk dulu ke hal-hal yang menyentuh hati mereka. Kita butuh tauhid bagus, tapi cara menguraikannya juga penting, apalagi di tengah masyarakat pedalaman. Bukan di sini babnya saya jelaskan ya. Sekarang dakwah kita dakwah tauhid. Maka kalau ada dai terkenal di negeri ini, tengok dulu dakwahnya mana, tauhid atau tidak, mengajarkan tauhid atau tidak. Okelah tidak memakai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ada kitab yang lain sebelum itu, ada Tajridut Tauhid. Dan dalam Sahih Bukhari juga ada kitab tauhid. Barakallahu fiikum. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi begini. Kadang orang mempertentangkan antara dakwah tauhid dengan adab. Akidah dulu atau adabnya? Betul enggak tuh? Ilmu dulu atau adab? Kan dah jelas itu bahwa ulama salaf mempelajari adab sebelum belajar ilmu, belajar iman sebelum belajar Quran, sebagainya perkataan-perkataan yang masyhur di kalangan para generasi salaf. Cuman kadang orang pertentangkan ilmu dulu baru adab katanya. Enggak adab dulu katanya. Karena dari mana pula belajar adab kalau enggak dapat ilmu? Betul itu. Tapi maksudnya itu betul-betul dipahami. Betul juga. Dan itu nasnya sering dari generasi salaf belajar adab. Namun di dalam bab adab, tengok aja mausu'atul adab itu. Saya baru selesai kemarin di Masjid Al-Madinah kajian 8 kali pertemuan termasuk mukaddimahnya. Baru selesai adab kepada Allah. Karena adab itu urutannya adab kepada Allah dulu, kemudian kepada Nabi, kemudian sebaiknya kepada ulama dan kepada orang tua.
Baik. Faham tu? Adab kepada Allah. Tauhid lah itu. Dan adab pertama kepada Allah tauhidullah. Sarful ibadati lillahi wahdah. Ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi di sini makanya nanti bahas ada kajian adab, tapi arahnya adab kepada Allah. Itu dia. Kita dulu mesti beradab kepada Allah. Apa saja poin-poin adab itu lengkap itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitabnya itu. Ini adab kepada Nabi lagi. Adab kepada Nabi apa saja? Di situ masuk sunnah itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kadang kan orang dengar tahu lain-lain. Kaji kalau akidahnya lain orang, nyalahi orang. Ini kajinya tazkiyatun nufus dulu. Okey Pak, bilang gitu. Tazkiyatun nufus dulu. Tapi bagaimana jiwa kita bisa suci kalau landasan kita tidak tauhid? Makanya di dalam kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karya Syekh Muhammad Syekh Abdul Razak itu kan landasan tazkiyatun nufus itu adalah tauhidullah. Orang tidak disebut dengan suci jiwanya kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Itu pandai kita lah para dai. Faham tak? Jadi orientasi dakwah Ahlussunnah itu tauhid. Nah, ini perlu pengalaman, ya. Jadi cara menyampaikan ilmu tauhid itu penting. Saya antum tidak semuanya tahu bahasa Indonesia. Tengok cara saya di Ludai itu. Karena saya bicara depan antum, tulab di sini, para pelajar di sini, maka saya sampaikan contoh saya. Padahal contoh saya belum seberapa dibandingkan dengan guru-guru kita. Tapi ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Jangan tiba-tiba itu syirik itu. Betul itu syirik, tapi ada tahapannya. Ada kondisinya yang memang harus tegas, tidak bisa. Tapi jelaskan. Menjelaskan syirik itu penting juga tuh. Menyebut bahwa itu syirik, bagaimana caranya. Kadang kita bercerita tentang kita. Misalkan dia pakai zimat tu boleh tak Ustaz katanya. Bagaimana caranya itu? Jelas nasnya. Oh, tak boleh, haram itu. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan zimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Oh, mak katanya. Karis taknya. Apalagi di saat-saat kita ini ya ikhwan tidak dipercaya. Dulu Nabi itu kepercayaan orang pada beliau itu tinggi. Makanya untuk dakwah ke pedalaman itu, ini masukkan sedikit lah ya teori-teori ya, bahwa saya kan nasihatkan dulu sebelum untuk berangkat ini kan asalnya. Jadi dari nasihatnya Buya Muhammad Nasir untuk dakwah itu kan asalnya itu. Hendaklah antum paham. Jadi pertama ikhlas. Kedua, antum harus berada di hati umat dan umat harus berada di hati antum. Dalam bahasanya Buya Muhammad Nasir, berbenteng di hati umat. Saya nyebutnya antum harus berada di hati umat dan umat harus berada di hati antum dan antum harus berada di hatinya umat. Jadi kita ini ada di hatinya umat itu. Masya Allah, dia memang mantap. Kalau perlu dicubit nih bininya, anak kita jodoh lah sama dia. Tentu. Nah, jangan langsung kawin aja, pusing kepala nanti didik dia dulu, suruh mondok sini. Contohnya. Jadi ada cara untuk masuk itu. Bagaimana tentang menjelaskan zimat ini contohnya? Contoh, menjelaskan tentang zimat ini misalkan dengan cara begini dulu, Pak Ustaz kami itu. Kalau saya kan mudah saya nyebutnya. Itu memang suka jimat dia. Bahkan menjual jimat dia. Karena ada keris dulu saya jual. Itu kesal saya tadi. Kan dipakai orang itu. Keris nilai jiwa. Ini kan ini mandikan nanti ini. Bunga kembang 7 rupa atau apalah. Macam-macam. Akhirnya Pak, kan zimat ini kan kadang-kadang kan kita merasa zimat ini
oh, dengan dia tuh kita terlindungi. Tapi setelah Ustadz tuh dapat ilmu yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih mantap dari itu lagi. Zimat tuh masih tinggal bisa tertinggal Pak, tapi ada yang tidak bisa tertinggal. Dan kemana-mana, di mana-mana dalam WC sekalipun dia bisa kita bawa. Apa itu? Ilmu ma'rifatullah. Kan itu dia, ilmu mengenal Allah. Ini lebih paten itu dari zimat itu. Bahkan zimat tuh Pak, Allah kadang tidak ridho, Allah tidak sayang. Sebab kalau hati kita tergantung di situ, nanti benda mati. Allah tu tidak pernah mati. Wah, tu mulai masuk tu. Allah tu tidak pernah mati. Fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, bersandar diri kamu kepada zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati. Kita ni sebisa mungkin jangan bergantung-gantung hati kita kepada benda mati. Nanti Allah tidak ridho pada kita. Maka wajar saja Nabi sebut Pak, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraqa. Siapa yang mengantungkan zimat, sungguh dia berbuat syirik. Ketergantungan hati itu kita sudah sipu. Allah tidak sayang lagi, tidak ridho lagi sama kita, sementara Allah pemilik segala-galanya. Dah masuk tu? Cara kita menghantarkan dakwah tauhid itu dengan hikmah. Ini kalau tidak seperti itu, saya jelaskan nanti antum frontal. Makanya di bab ini saya sampaikan. Walaupun nanti ada doro-doro kita selanjutnya tentang bagaimana sikap hikmah menghantarkan dakwah sunnah dengan hikmah ke pedalaman, ke pelosok-pelosok negeri ini. Baik. Hah? Cara mendapatkannya itu agar supaya tidak bisa dapat. Baik. Ini kan bagus ini pertanyaan. Bagaimana agar dapat hal-hal yang seperti itu? Umat itu harus ada di hati kita. Kita harus ada di hati umat. Saya begitu mendengarkan ini kata Yaman Asal itu namanya berbenteng di hati umat. Ya. Jadi umat itu memang di hati kita. Kita sayang sama mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Mereka saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Cinta dulu. Kalau cinta sedang berbicara, dakwah itu kan berangkat dari cinta, dan cinta itu akan menuntut dari kita segala-galanya. Begitu kan? Cinta itu butuh pengorbanan. Dakwah itu di atas cinta, kita mencintai dakwah ilallah ini. Kalau ada cinta kita dapat. Orang kalau ada cinta dia akan apa? Cari cara. Bagaimana orang yang tempat dia jatuh hati itu, orang dia cinta itu suka pula dan mencintai dia pula. Itu dia. Maka kalau dakwah di atas dasar cinta. Ajib. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bagaimana mendapatkan sikap hikmah ini? Saya selalu katakan, antum harus ingat. Kemarin dah saya bilang bahwa sikap kan ada dua prinsip dalam dakwah itu. Usul dakwah Ahlussunnah. Usul manhaj Ahlussunnah fi da'wati ila Allah. Usul itu harus kita pegang, prinsip dakwah itu. Yang kedua, hikmah fi da'wati ila Allah. Dari mana kita bisa belajar ini? Satu, kalau yang usul tersebut kita belajar talaki kitab terus, berguru terus kepada para ulama Ahlussunnah. Tamat satu kitab, buat kitab, khatamkan kitab berikutnya lagi, terus talaki, biar kokoh manhaj dan akidah tu. Kedua, hikmah dalam berdakwah, belajar pertama dari nusus asy-syar'iyyah hikmah fi da'wati ila Allah. Nusus nas syar'i dalam hikmah berdakwah di jalan Allah. Kedua, membaca kisah para ulama-ulama besar dalam berdakwah yang sukses mereka dalam dakwahnya. Seperti ada kitab belajar hikmah dalam berdakwah bersama para ulama kibar. Ya. Bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah taala hikmah dalam berdakwah ketika berguru langsung dari orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana pengalaman mereka? Keempat baru pengalaman kita sendiri. Itulah dia umat itu. Bagaimana pengalaman kita sendiri bisa didapatkan umat itu di hati kita, kita di hati umat. Kalau sudah datang cinta, sudah ada cinta ya ikhwan, mereka saudara kita. Tidak sempurna iman kita sebelum kita betul-betul mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi mereka tuh kita masuk ke alam mereka, mereka pun masuk ke alam dakwah kita. Jadi kita masuk ke alamnya mereka.
Itu baru dapat kita nanti itu. Nah ini khusus babnya ini akan saya uraikan kepada antum. Tapi sedikit tentang perkara ini. Jangan dakwah tauhid ini seakan-akan antum ketika belajar tauhid dulu kan terjatuh rasanya dalam kesyirikan. Sekarang sudah jadi ahli tauhid seakan-akan orang semuanya ahli syirik saja semua. Keliru lah tuh. Mereka itu berada di atas kejahilan, ketidaktahuan. Kita lah yang harus kasih tahu. Dulu belum belajar sunnah seakan orang setelah belajar sunnah kita orang alim bid'ah semua. Enggak. Makanya ada prinsip yang harus dijaga. Jangan neko-neko, jangan macam-macam. Ya. Hatta pada perkara yang antum rajikan, enggak usah. Ya walaupun ada khilaf ya di sana di kalangan sikapnya para ahli ilmu dan para ulama kita, tapi saya pribadi baca bismillah itu pun sampai sekarang tidak saya baca di dalam, kalau jadi imam di pedalaman itu, maksud saya tidak saya baca keras. Pas sir wajib lah. Nah, sebab memang kalau saya supirnya seperti itu. Ya selesai. Jangan suruh saya jadi supir. Jadi bagaimana mendapatkan dijiwai? Memang dibuat pula pelatihan khususnya. Kalau pemain bola bisa main bola dengan baik itu ada coachnya, kita juga harus ada coachnya, para pelatihnya. Bisa. Terus, jadi saya dapatkan itu sedikit baru ilmu saya, tapi itu lama baru dapat itu. Dulu awalnya itu tahu saya dengarkan bagaimana rekamannya Ustaz Abdullah Zain 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah, tulisannya sebelumnya lagi tulisannya Ustaz Abu Salma tentang bahtera dakwah salafiyah di lautan Indonesia. Beliau nukil bagaimana perkataan-perkataan rombongan Sa'arifin Badri, kawan Ustaz Abdullah Taslim dan kawan Ustaz Abdullah Zain dan lain-lainnya. Oh begini, didengarkan pula, saya pernah dengarkan juga kajiannya Dr. Ali Musri tentang usus manhajus salafid da'wati ilallah, prinsip-prinsip manhaj salaf dalam dakwah ilallah. Oh begini. Dakwah salafiyah itu Ali Musri yang lama saya ingat, yang paling kami takuti itu pakaian seragam kalian doa katanya, pakaian jubahnya tuh. Tuh. Jadi itu terus kita gali. Jadi ada madrasah khusus. Kalau orang belajar ilmu dakwah itu ada prodi khususnya, program studi khususnya ilmu dakwah, berarti memang kita harus juga dilatih, dididik, dibina. Itu secara umum, secara khusus lagi memang ditengok. Kerbau kecil itu kata Syekh Mubil, itu tidak pernah bisa bergaul, tidak pernah menempuh medan yang besar kecuali ketika kerbau kecil itu bergaul pula dengan kerbau yang besar dulu. Orang Nusantara didikan orang-orang besar. Nah, jadi background kita seperti apa? Tidak bisa. Ustaz-ustaz kita juga hikmah dalam berdakwah. Semua orang tahu itu, tapi ketika praktek di lapangan gagal dia tuh. Nggak sama. Di kota dengan kampung beda. Makanya cerita dakwah pedalaman nanti beda pula dengan dakwah di kota. Cara bahasanya pun beda. Antum dengarkan saja gaya bahasa saya. Bahasa-bahasa kampung kadang-kadang. Itu dia. Yang nanti di kampung-kampung Jawa itu perlu juga. Bagaimana bahasanya lagi. Ini panjang babnya, tetapi di sini saya penting di hadis yang ke-22 ini mengingatkan secara ringkas. Nanti ada poinnya, yassiru wala tu'assiru insyaallah taala. Permudah dengan mempersulit. Tapi ini saya ingatkan dulu. Kadang antum ini kalau tidak sering-sering saya ingatkan ini bahaya. Baik. Kemudian ada lagi. Jadi dakwah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah nanti ingatkan saya di yassiru wala tu'assiru karena ada cara berdakwah di sini. Tapi ini bab panjang. Fa in hum ata'u laka bidzalika fakhbirhum. Jika mereka sudah mentaatimu untuk perkara itu, maka kabarkan kepada mereka annallaha qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan kalian untuk salat 5 waktu sehari dan semalam. Salat. Tapi jangan pula nanti dengan alasan hadis ini ada usahlah kamu tidak wajib, kamu salat dulu, kamu belajar tauhid, itu keliru juga tuh. Enggak.
fa in hum ata'u laka bidzalika fakhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau dah mereka taati itu, kemudian kabarkan Allah mewajibkan mengeluarkan zakat kepada mereka, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang miskin, wajar. Mereka juga tak terlepas dari pajak, kita tak ada pajak. Bahkan pajak itu lebih banyak. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Jika mereka sudah mentaatimu yang demikian, jauhi untuk mengambil harta mereka. Wattaqi da'watal mazlumi, dan takutlah dakwah orang yang terzalim. Jangan ambil aja harta mereka. Dah. Ya, mentang-mentang dah mau mereka semuanya ambil semua hartanya lagi. Jangan jadi dai seperti itu, seperti cerita Abdurrahman tadi bagi. Ya. Nah, para orang-orang yang berdakwah dari agama lain itu harta-harta jemaat tersebut juga. Harta jemaat mereka di 10%. Enggak seperti itu. Nanti karena kan kalau seorang murid itu kan kalau udah taat dia ke gurunya, semua harta dia tuh mau dia kasih sama guru dia. Nanti keluar pula fatwanya le fa'lu ya lil yurid, di mana guru situ murid katanya. Padahal enggak itu artinya. Jadi tidak boleh menzalimi mereka. Jadi maka janganlah mengambil harta-harta mereka, dan takutlah kepada dakwah orang yang terzalimi. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijabnya. Barakallahu fikum. Itu yang penting ya. Kemudian hadis yang ke-23. Ini tentang dakwah, bagaimana cara dakwah lagi. Itu materi dakwah yang tadi. Lalu ini 23 ini mad'unya siapa dulu? Mad'unya yang didakwahkan siapa? Ini tadi materi dakwah. Kemudian mad'unya. Materi dakwah ini satu lagi sebenarnya tentang ini ilmu dakwah khusus lah nanti waktunya, tentang bagaimana materi dakwah. Karena dakwah itu banyak, materi dakwah, strategi dakwah dan lain-lain sebagainya. Penting karena di sini juga hadis berdasarkan ceritanya Ja'far itu ketika ditanya oleh raja siapa? Raja siapa namanya?
Habis tesnya ya? Jadi saya tidak ingatkan. Kalau apa ingatkan. Udah berapa lama nggak itu? Iya. Hah? Tadi itu ya. Mungkin apa namanya? Tidak apa-apa. Mudah-mudahan terdengar ya. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Disinilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebenarnya saya ingin menyelesaikan ini. Ya, kita selesaikan satu ayat hadis lagi. An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayatu wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa faqala ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Murrah bin Ka'ab anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Syams anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Disebut. Habis itu ya lagi. Hah? Habis lagi. Ya coba ya. Jadi Rasul mengatakan, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkan diri kalian dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksaan Allah kepada sedikit pun selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyebutkan kerabat tersebut. Jadi dakwah itu mulai dari orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Ini benar. Jadi pentingnya kita dakwah ke kampung sendiri itu menyelamatkan mama kita, papa kita, tulang kita, bibi kita, ete kita, makcik, maka, madam, koncu, tu orang macam-macam. Dan tu ada tu awak, itu dah diselamatkan dulu awak. Jadi disitulah dakwah kita terlebih dahulu kita pikirkan. Barakallahu fiikum. Kalau tak begini. Ya, lalu hadis yang dua ini banyak faedahnya. Nah, tapi ini poin pembahasannya adalah perkara ini. Ya. Namun yang perlu saya ingat, jangan pula gayanya seperti yang ini. Dia kalau sudah terpercaya seperti Nabi perlu bisa. Nabi itu al-amin, dipercaya umatnya, disegani kaumnya. Nabi bisa mengatakan selamatkan diri kalian dari neraka. Nanti itu pula kamu kumpulkan pula paman-paman makcik madam mak ngadu, wahai makcik-makcikku, selamatkanlah makcik dari neraka. Antum nanti dijadikannya masuk neraka. Kiamat dibuatnya di tubuhnya, di apa namanya, di azab. Tidak begitu. Tengok kronologinya. Nabi itu memang percaya oleh kaumnya. Nabi itu berada di kaumnya dan kaum berada di hati Nabi. Cuma inti yang kita ambil sekarang ini adalah langkah kita dan ingatkan masyarakat kita, umat kita, keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
fa'afikum nar. Wahai sekalian orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga aku dari siksa neraka. Ikhwati barakallahu fiikum, saya cukupkan dulu sampai di sini pada kesempatan ini. Jadi kalau saya tambah lagi untuk penjelasan ini. Beda sedikit untuk pertemuan ini. Tapi insya Allah kita selesai pembahasan kita insya Allah sekarang sudah hari 23 lebih ya sekarang ya insya Allah. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala